Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Wirayuda dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan mengenai materi yang berjudul Agama dan Agama Islam. Yang pertama adalah definisi agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang mengatur tugas. Namun, menurut ahli sosiologi Emil Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi karena merupakan sesuatu yang nyata sosial. Emil Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebuah jejak pendapat global 2012 melaporkan bahwa 59% dari populasi dunia mengidentifikasi diri sebagai beragama dan 36% tidak beragama, termasuk 13% yang ateis. Dengan penurunan 9% pada keyakinan agama dari tahun 2005. Rata-rata wanita lebih religius daripada laki-laki. Beberapa orang mengikuti beberapa agama atau beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama. Terlepas dari prinsip-prinsip agama, mereka mengikuti cara tradisional yang memungkinkan untuk terjadi unsur sinkretisme. Selanjutnya, definisi agama menurut KBBI dan para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin, religio, dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Banyak bahasa memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mereka mungkin menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda, dan beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali. Selanjutnya, agama menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. M. Dri Karya, definisi agama adalah keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya. Yang kedua, menurut Anthony F. C. Wallace, definisi agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi lewat mitos dan menggerakkan kekuatan supranatural dengan maksud untuk mencapai terjadinya perubahan keadaan pada manusia dan semesta. Yang ketiga, menurut Sultan Takrir Ali Shahbana, agama adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian memberi arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilingi. Selanjutnya, tujuan agama. Suatu agama tercipta karena manusia ingin mencapai tujuan tertentu di dalam hidupnya, dan agama dianggap dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Adapun beberapa tujuan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara lebih baik, melalui pengajaran dan aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercayai berasal dari Tuhan. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama, berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia. Yang ketiga, untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, ketika mati kelak. Yang selanjutnya yakni fungsi agama.
Di antaranya yaitu sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, kemudian mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, serta hubungan manusia dengan manusia. Kemudian merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Selanjutnya, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman perasaan keyakinan, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, pengungkapan estetika atau keindahan, pedoman rekreasi dan hiburan, dan memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Kemudian, unsur-unsur agama. Di antaranya, yang pertama, emosi keagamaan, yakni hal yang membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi. Yang kedua, sistem kepercayaan, yaitu suatu keyakinan yang dipercaya dan membuat manusia menjalankan apa yang diyakininya. Yang ketiga, upacara keagamaan, simbol bahwa masyarakat meyakini adanya Tuhan. Dan yang terakhir, umat penganut religi, yaitu orang yang menganut suatu sistem keyakinan. Jenis agama. Beberapa akademisi mempelajari subjek telah membagi agama menjadi 3 kategori. Yang pertama, agama-agama dunia, yaitu sebuah istilah yang mengacu pada yang transkultural. Yang kedua, agama internasional, dan yang ketiga, agama pribumi, yaitu mengacu pada yang lebih kecil, budaya tertentu atau kelompok agama di negara tertentu, dan gerakan-gerakan keagamaan baru. Agama di Indonesia. 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia yaitu yang pertama, Islam, yang kedua, Kristen Protestan, yang ketiga, Katolik, yang keempat, Hindu, yang kelima, Buddha, dan yang keenam, Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Kepres nomor 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK atau Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. SK tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Selanjutnya yakni mengenai definisi agama Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Bersama para pengikut Yudaisme dan kekristenan, seluruh muslim pengikut ajaran Islam adalah anak turun Ibrahim. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu dengan arti semantik yaitu tunduk dan patuh. Khoda'a wa istaslamu, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan atau salama, mengikuti atau atba'a, menunaikan, menyampaikan atau ada, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian, dakhala fi aslam, au aslim, au assalam. Dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, Islam berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya. Definisi agama Islam menurut KBBI dan para ahli. Arti kata Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Sedangkan menurut para ahli, yakni pertama, Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak.
Yang kedua, menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawiziri, Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Dan menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya, dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelaku. Sejarah berdirinya agama Islam. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang wafat saat berdagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal saat beliau berusia 7 tahun. Sebagai Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mengabarkan kebenaran ke seluruh umat di dunia. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad SAW bertekad untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada awalnya beliau hanya mengajarkan kepercayaan tersebut pada orang terdekatnya secara tertutup. Secara perlahan dakwahan beliau mulai disampaikan secara terbuka, dan dari dakwaan tersebut ada yang menerima dan tentunya ada yang sangat menolaknya. Tantangan hebat tersebut datang dari kaumnya sendiri, yaitu suku Quraisy. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, beliau digantikan bukan dengan Nabi, melainkan dengan Khalifah. Ada 4 Khalifah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW, disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah ini adalah sahabat terdekat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat memiliki tugas penting, yakni untuk memastikan bahwa umat Islam tetap menjalankan perintah agama Islam yang telah diajarkan sebelumnya. Hasilnya, agama Islam telah berkembang secara luas di seluruh dunia seperti sejarah kerajaan Campa. Indonesia pun telah mengenal sejarah berdirinya agama Islam sejak abad awal ke-7 Masehi atau Hijriah. Meskipun begitu, pengaruh awalnya tidak terlalu besar dengan hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang saat itu berlayar ke Indonesia untuk berhenti beberapa waktu atau sementara saja. Hal ini dikarenakan pada saat itu pengaruh Hindu-Buddha tersebut jauh lebih besar dengan banyaknya kerajaan yang berkuasa seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, dan sebagainya, hingga adanya sejarah Kerajaan Aceh. Tetapi pada akhirnya kerajaan Hindu-Buddha sempat mengalami penurunan dan Islam pun perlahan-lahan berkembang di Nusantara kita. Pengenalan Islam pada saat itu lebih baik dan khususnya di Semenanjung Malaya dan Nusantara, dan terus berjalan hingga beberapa abad kemudian, hingga adanya sejarah berdirinya HMI dan sejarah Bank Islam di Indonesia. Sumber-sumber agama Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, kerasulan, dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam. Dan yang selanjutnya adalah qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas atau analogi.
Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang variayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Karakteristik agama Islam. Islam merupakan agama yang sempurna. Islam dikenal dengan agama yang sempurna, yaitu sempurna dalam mengatur segala bidang termasuk di dalamnya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minannas, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hablum minalallam. Islam juga mengatur segala aspek, mulai dari hal kecil sampai hal besar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya rukun-rukun, doa-doa di setiap melakukan aktivitas seperti ketika makan, bersih-bersih, bersuci, yang mana tidak ada agama lain yang mengatur hal tersebut selain Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Salah satu karakter agama Islam yang lain yaitu Islam merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam. Artinya bahwa kehadiran Islam di dunia membawa rahmat, keberkahan, kedamaian dan keadilan bagi seluruh manusia di bumi. Islam juga merupakan agama tauhid. Kata tauhid merupakan konsep dalam Islam yang tegas keesaan Allah, atau mengakui bahwa tidak ada satupun yang setara dengan zat, sifat, dan asma Allah. Sejak diturunkan, Islam memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, didasarkan pada tauhid keesaan Allah. Struktur agama Islam. Yang pertama adalah Muslim, yaitu orang yang beragama Islam, menunjukkan orang yang menyerah diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang telah menerima dan mengikrarkan Islam sebagai agamanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Artinya, orang ini percaya sudah menerima segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang telah digariskan oleh Islam. Yang kedua adalah mukmin. Akar kata iman artinya percaya. Amanah artinya orang yang dapat diberi kepercayaan. Adalah orang yang mengatakan keimanan dengan lidah, diyakini dengan hati, dan dikerjakan dengan perbuatan atau mengamalkan rukun iman yang keenam. Yang ketiga adalah mukhlis. Seorang muhsin mengerjakan ihsan itu semata-mata karena berbakti kepada Tuhan, bukan karena mengharapkan pujian, sanjungan, pangkat, dan lain-lain. Akan tetapi sungguh-sungguh ikhlas, saat itu manusia meningkat menjadi seorang muhsin. Yang keempat adalah muhsin, orang mukmin yang mencapai tahap ihsan sebagai yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis yang panjang. Seorang mukmin haruslah mengerjakan perbuatan kebajikan yang disebut ihsan. Ihsan itu meliputi segala perbuatan yang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dari seorang mukmin meningkat lagi menjadi seorang muhsin. Dan yang terakhir adalah muttaqin, orang mukmin yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala secara istilah adalah orang yang melaksanakan perintah Allah secara sempurna dan menjalankan perintah Allah. Ruang lingkup agama Islam. Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu lingkup keyakinan, akidah, lingkup norma syariat, muamalat dan perilaku, akhlak atau behavior. Yang pertama, akidah atau iman. Secara bahasa, kata akidah mengandung beberapa arti, di antaranya adalah ikatan janji. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah syariat atau Islam. Istilah syariah menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syariah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Syariah dalam arti luas adalah din, agama yang diturunkan Allah kepada para nabi. Sedangkan dalam pengertian terminologisnya, versi kalangan hukum Islam atau fuqaha, kata syariah dipergunakan dalam pengertian sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Dengan pengertian ini, syariat berarti mencakup seluruh syariat samawi yang diturunkan bagi manusia lewat para nabi yang hadir di tengah-tengah mereka. Istilah syariah mempunyai arti luas, tidak hanya berarti fikih dan hukum, tetapi mencakup pula akidah dan akhlak. Dan yang ketiga adalah akhlak atau ihsan.
Ihsan adalah arti khusus sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Akhlak berasal dari kata khalaqo atau menjadikan, membuat. Dari kata dasar itu dijumpai kata khuluqun atau bentuk jamak, yang artinya perangai, tabiat, adat atau sistem perilaku yang dibuat. Kesalahpahaman dalam agama Islam. Ada beberapa hal yang sering disalahpahami tentang Islam, sehingga Islam sebagai tuntunan hidup yang hendak mengantarkan manusia bahagia dunia akhirat menjadi sebuah ajaran agama yang kemudian dibenci, dipandang sebelah mata, dan bahkan disudutkan dalam berbagai hal. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islamic Terrorism Misconception atau Islam adalah teroris. Ini jauh kesalahpahaman Islam terbesar, tidak adil yang diberikan oleh masyarakat, dan stereotyping gambar yang memberikan media. Cara tertentu ketika sekelompok orang menyerang orang lain, kelompok ini diberi label sebagai hate crime. Tetapi ketika seorang muslim terbuka untuk siapa saja, api cepat itu dianggap sebagai terorisme. Banyak diktator politik dan para pejabat atau kelompok-kelompok ekstremis menggunakan nama Islam sebagai strategi untuk mengumpulkan pengikutnya. Yang kedua, child bride atau Nabi Muhammad adalah pedofil. Nabi Muhammad SAW menikahi gadis berusia 9 tahun tidak ada buktinya. Walaupun seandainya memang dia menikahi seorang gadis berusia 9 tahun, itu tidak merupakan pedofilia. Secara historis, ini adalah usia di mana seorang gadis dianggap siap untuk menikah setelah pubertas. Ini merupakan bagian dari norma atau budaya lokal yang ada di beberapa belahan dunia, termasuk di Jazirah Arabia saat itu, dan bukan merupakan sesuatu yang invented atau diciptakan Islam, bahwa wanita telah menikah untuk mencapai masa pubertas 3 tahun sebelum menikah. Setelah mencapai usia masa remaja, setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, bertanggung jawab untuk tindakan mereka di bawah hukum Islam. Pada tahap ini, mereka diizinkan untuk membuat keputusan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, Muslim and Yesus. Ada banyak kesamaan antara sejarah referensi dari Kekristianian dan Islam. Banyak orang kagum untuk mengetahui bahwa menurut kepercayaan Muslim, Yesus adalah salah satu yang paling besar utusan Allah. Yesus juga disebut dalam banyak ayat-ayat Quran dan lebih sering digunakan sebagai contoh yang baik dan kebaikan karakter. Namun, perbedaan antara Kristen dan Islam adalah bahwa umat Islam tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang selanjutnya, Islam membolehkan kekerasan. Ini adalah kesalahpahaman yang kerap menjadi dasar seorang Islamofobia terhadap umat Islam. Tidak logis suatu agama menyuruh umatnya membunuh. Dalam Al-Quran disebutkan, membunuh seseorang itu sama saja ia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, jika seseorang yang menyelamatkan kehidupan seseorang, maka ia menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Dan yang selanjutnya, Islam menindas wanita. Islam memberikan posisi terhormat untuk kalangan perempuan. Ini bisa dianalogikan dalam satu peribahasa. Surga berada di telapak kaki ibu. Ini dipertegas dengan kewajiban setiap muslim menghormati perempuan. Islam juga memberikan perempuan hak untuk memiliki properti dan mengontrol keuangan mereka sendiri. Ini memberi perempuan hak formal, warisan, dan hak atas pendidikan. Perempuan muslim memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran pernikahan. Karena itu sangat disayangkan bila masih ada muslimah yang tertindas. Itu terjadi bukan karena ajaran Islam, melainkan budaya tempat muslimah tersebut tinggal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.